Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi mengenai peran dan tanggung jawab warga negara terkait wawancara Nusantara. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hania SH.MH karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama adalah definisi dari geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara geografi dengan politik, khususnya bagaimana letak dan kondisi suatu wilayah memengaruhi kebijakan, strategi, dan kekuasaan negara. Jadi, geopolitik melihat bahwa posisi geografis, sumber daya alam, serta kondisi demografi punya peran penting dalam menentukan arah politik dan pertahanan suatu negara. Mengapa geopolitik itu penting? Karena dari situ sebuah negara bisa menentukan strategi keamanan, hubungan luar negeri, serta pembangunan nasional. Sebagai contohnya, kita bisa lihat Indonesia. Indonesia berada di posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini membuat Indonesia sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Tapi di sisi lain juga membuat Indonesia harus kuat dalam menjaga keamanan wilayah lautnya agar tidak mudah dipengaruhi atau dikuasai negara lain. Contoh lainnya adalah Rusia. Negara ini luas dan kaya sumber daya alam, sehingga punya kekuatan politik yang besar. Tetapi juga rawan konflik karena perbatasan dengan banyak negara. Jadi, kesimpulannya, geopolitik adalah cara pandang negara terhadap kondisi geografisnya yang digunakan untuk menyusun strategi politik, pertahanan, dan hubungan internasional. Selanjutnya adalah sejarah dari geopolitik. Geopolitik pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan politik yang berasal dari Swedia bernama Rudolf Kjellén pada tahun 1899. Beliau menjelaskan bahwa negara itu ibarat organisme hidup yang butuh ruang untuk berkembang, sehingga faktor geografi sangat memengaruhi kekuatan politik suatu negara. Kemudian, pemikiran geopolitik berkembang di berbagai negara. Misalnya, Friedrich Rätzel dari Jerman yang mengemukakan teori Lebensraum, yaitu kebutuhan negara untuk memperluas wilayah demi bertahan hidup. Kemudian, Halford Mackinder dari Inggris yang terkenal dengan teori Heartland, yang menyatakan bahwa siapa yang menguasai Eropa Timur akan menguasai dunia. Selain itu, ada juga Alfred Mahan dari Amerika Serikat yang menekankan pentingnya kekuatan laut dalam geopolitik. Di Indonesia, konsep geopolitik diwujudkan dalam wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara menekankan persatuan wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, bisa disimpulkan bahwa geopolitik awalnya lahir di Eropa sebagai teori kekuasaan berdasarkan geografi, lalu berkembang ke berbagai negara dengan teori yang berbeda, dan di Indonesia diwujudkan dalam konsep wawasan Nusantara. 3. Konsep dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sebenarnya cara kita, bangsa Indonesia, melihat diri sendiri dan lingkungan sebagai negara kepulauan. Bedanya dengan negara lain, kita punya darat, laut, dan udara yang semuanya dianggap satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Dasarnya jelas yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan posisi geografis kita yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kedudukannya bisa dibilang seperti kompas yang menuntun cara pikir dan sikap kita dalam mencapai tujuan nasional, sementara fungsinya adalah jadi pedoman dan motivasi dalam membangun bangsa. Pada akhirnya, tujuan utama dari wawasan Nusantara adalah menjaga persatuan, memastikan bangsa ini tetap bertahan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa.
Kalau bicara wilayah, itu artinya ruang tempat kita hidup dan berkembang, meliputi darat, laut, dan udara. Darat jadi tempat kita tinggal, laut jadi jalur komunikasi dan perdagangan, sementara udara jadi ruang transportasi sekaligus simbol kedaulatan. Wilayah bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, administratif, yaitu pembagian wilayah sesuai batas pemerintahan. Kedua, fungsional, yaitu wilayah sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya, bahkan pertahanan. Perannya besar, yaitu wilayah jadi tempat tinggal kita, sumber kehidupan, ruang untuk mengembangkan potensi, penjaga kedaulatan, sampai wadah pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan kesatuan wilayah kepulauan, yang bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional dan mencapai tujuan nasional dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Yang keenam, implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memanfaatkan letak, sejarah, serta kondisi sosial budaya perlu diwujudkan sebagai dorongan untuk mencapai cita-cita bangsa dengan cara yaitu, yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dalam arti, seluruh wilayah Indonesia beserta kekayaan alamnya adalah milik bangsa dan digunakan untuk kepentingan bersama. Walaupun berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semua warga negara harus merasa senasib dan sepenanggungan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi pemersatu, serta hukum nasional yang berlaku di seluruh Nusantara. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dalam arti, kehidupan masyarakat Indonesia harus berjalan dengan serasi, seimbang, dan merata sesuai dengan perkembangan bangsa. Budaya Indonesia pada dasarnya satu, meskipun setiap daerah memiliki corak dan ciri khasnya masing-masing. Yang ketiga, wawasan nasional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya dalam menghadapi berbagai tantangan di tingkat nasional, regional, maupun global. Keempat, unsur-unsur wawasan nasional. Unsur ini didasarkan pada pemahaman tentang kekuasaan dan geopolitik yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kelima, implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara menjadi urgensi yang sangat penting bagi sebuah negara. Beberapa urgensi tersebut adalah yang pertama, keamanan dan kedaulatan negara. Ketahanan nasional menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah intervensi dari pihak luar yang dapat merusak kedaulatan negara. Yang kedua, ada pembangunan ekonomi. Tanpa adanya ketahanan nasional, pembangunan ekonomi suatu negara dapat terhambat. Upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan negara merupakan faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, ada mempertahankan nilai-nilai nasional. Ketahanan nasional membantu mendorong dan mempertahankan nilai-nilai nasional seperti persatuan, gotong royong, keadilan, dan kebinekaan. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan masyarakat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan menjadi warga negara. Kemudian ada model-model ketahanan nasional Indonesia, yakni model Astagatra yang memiliki 5 pilar yang terdiri dari pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan politik. Lalu, apa itu model Astagatra? Model Astagatra merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional. Astagatra terdiri dari 5 pilar yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia bersifat dinamis karena dipengaruhi perubahan globalisasi, perkembangan teknologi, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.
Beberapa tantangan ketahanan nasional Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, politik dan ideologi. Tantangan di bidang politik dan ideologi adalah infiltrasi ideologi asing, konflik identitas, dan lemahnya literasi politik. Yang kedua, di bidang ekonomi. Tantangan di bidang ekonomi yaitu ketergantungan impor, ketidakmerataan pembangunan, serta dampak krisis global. Yang ketiga, tantangan di bidang sosial budaya, yaitu lunturnya nilai budaya lokal, intoleransi, dan konflik sosial. Dan yang terakhir, tantangan di bidang pertahanan dan keamanan, seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan kerentanan maritim. Kesimpulan dari materi kami adalah peran dan tanggung jawab warga negara dalam kaitannya dengan wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga persatuan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa. Tanggung jawab itu diwujudkan melalui sikap nasionalisme, kepatuhan terhadap hukum, partisipasi aktif dalam pembangunan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Dengan demikian, peran aktif warga negara menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.